Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Selmia Halwa Anakanaini dari jurusan Teknik Informatika Wincari Hidayatullah Jakarta. Halo, saya Hafiz Abdul Fattah, mahasiswa Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, yaitu Charles Babbage pada tahun 1791 sampai 1871. Pada tahun 1812, Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika. Mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan. Sedangkan matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu. Masalah tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Evolusi kinerja komputer. Di evolusi kinerja komputer ini terdiri dari sejarah singkat komputer, evolusi komputer, dan perancangan kinerja komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Secara sederhana, pengertian komputer adalah alat untuk menghitung aritmatika. Lalu, elemen utama itu apa sih? Pada umumnya, komputer terdiri dari 3 elemen utama. Antara lain, yang pertama, perangkat keras atau hardware, yang terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai perintah dari pengguna. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengguna komputer atau brainware, yaitu pemakai atau operator komputer. Apa saja sih fungsi komputer? Fungsi komputer terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama, data input, yaitu komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Data tersebut diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse, dari komputer lain, atau peralatan lainnya. Yang kedua, data processing, yaitu untuk melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output yang berupa informasi. Pada umumnya, data yang diolah di dalam komputer berbentuk teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Yang ketiga, data output, yaitu untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui proses pengolahan data. Informasi tersebut dapat disajikan melalui monitor, alat printer, dan speaker. Yang keempat, data storage, yaitu tempat untuk menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. Dan yang terakhir, yang kelima, data movement, yaitu untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya atau berbagai alat output lainnya. Penggolongan alat pengolahan data terdiri dari 4 golongan. Golongan yang pertama, peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat yaitu menggunakan tenaga tangan manusia. Golongan yang kedua, peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga, peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Dan yang terakhir, golongan keempat, peralatan elektronik, yaitu peralatan yang bekerja secara elektronik penuh. Perkembangan komputer. Yang pertama, sebelum tahun 1942. Sejak dahulu kala, manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nomor 1 hingga 10. Selepas itu, mereka mulai mengenali nomor-nomor yang lebih besar, tetapi masih menggunakan digit-digit dari 0 hingga 9. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Contohnya yang pertama, analysis engine, yaitu merupakan jenis komputer mekanik baru yang dapat memuat perhitungan lebih rumit, termasuk perkalian dan pembagian. Berbeda dengan difference engine sebelumnya yang hanya bisa memuat penjumlahan dan pengurangan saja. Yang kedua, setelah tahun 1940,
Secara tidak langsung, komputer yang kita jumpai sekarang ini telah mengalami banyak perubahan dari komputer sebelumnya yang pernah ada. Sejarah komputer mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga kita dapat membagi perkembangan teknologi komputer dalam beberapa generasi, yaitu komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959, lalu komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Kemudian ada komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Setelah itu ada komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1990. Dan yang terakhir yaitu komputer generasi kelima pada tahun 1990-an hingga sekarang. Evolusi komputer. Pada awalnya, komputer bukan digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan hiburan atau bahkan mengirim email seperti sekarang, tetapi digunakan untuk menghitung kumpulan angka yang sangat rumit. Sekarang, kita membawa teknologi komputasi pada genggaman tangan kita sendiri, yaitu dalam bentuk smartphone. Komputer generasi pertama didirikan pada tahun 1940 sampai 1959. Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara atau vacuum tube untuk sirkuitnya. Komputer ini simpanannya sangat kecil dan prosesnya kurang cepat, lalu cepat panas sehingga memerlukan pendingin. Contoh komputer pada generasi pertama ialah Z3, lalu ada Colossus, ada Mark I, lalu ada ENIAC, dan ada VAC. Komputer generasi kedua didirikan pada tahun 1950 sampai 1960. Komponen yang digunakan dalam komputer ini yaitu transistor yang ditemukan pada tahun 1947 oleh William Shockley. Komputer ini memiliki proses operasi sudah cukup cepat dan membutuhkan lebih sedikit daya listrik, lalu kapasitas memori utama sudah cukup besar. Contoh-contoh komputer pada generasi kedua ialah IBM 7094 dan DEC PDP-1. Komputer generasi ketiga didirikan pada tahun 1960 sampai tahun 1970. Komponen yang digunakan adalah IC, Integrated Circuit, yang berbentuk Hybrid Integrated Circuit, yaitu transistor dan dioda yang diletakkan secara terpisah dalam satu tempat, dan Monolithic System Technology atau MST, yaitu elemen-elemen sirkuit yang diletakkan dalam satu chip. Komputer ini memiliki peningkatan dari softwarenya, lalu lebih cepat dan lebih tepat kecepatannya hampir 10.000 kali dari komputer generasi pertama. Contoh komputer generasi ketiga ialah IBM 360, lalu ada PDP-8, komputer generasi keempat didirikan pada tahun 1970 sampai sekarang. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large scale integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Lalu pada tahun 1980, Very Large Scale Integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Contoh komputer pada generasi keempat ialah PC. Komputer generasi kelima atau komputer masa depan menggunakan komponen FLSI. Lalu komputer ini menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor. Komputer generasi kelima difokuskan kepada artificial intelligence. Model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Lalu Jepanglah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Apa itu kinerja sebuah sistem komputer? Yaitu hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder,
bus, dan periferal. Perancangan kinerja komputer. Dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Walaupun begitu, peningkatan kinerja mikroprosesor ini terus berlanjut tidak kenal henti. Ada berbagai teknik yang telah dikembangkan untuk meningkatkan kinerja komputer. Di antaranya, yang pertama, branch prediction, yaitu teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Yang kedua, data flow analysis, yaitu prosesor akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dalam eksekusi. Dan yang terakhir, speculative execution, yaitu dengan model prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Jadi, kesimpulan dari ketiga teknik ini adalah benar-benar meningkatkan kinerja komputer, termasuk mempercepat dan mengoptimalkan komputer. Vacuum tube. Vacuum tube adalah peralatan elektronik yang berbentuk tube, yang di dalamnya tidak terdapat udara atau gas apapun. Tube ini ada terlebih dulu daripada transistor atau perangkat lainnya. Tube memiliki 4 bagian utama, yaitu plat, katoda, filamen atau pemanas, dan kisi jaringan. Listrik dihasilkan dari tube melalui katode dan plat dan mengalir pada saat filamen dipanaskan. Pada awalnya, tabung hampa udara atau vacuum tube digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Saat ini, tube masih banyak digunakan, seperti untuk radio transmitter, peralatan audio yang memerlukan harmoni amplitudo yang ganjil yang tidak dapat dihasilkan oleh transistor. Fungsi vacuum tube pada komputer ialah sebagai saklar yang dapat dimatikan secara elektronik. Transistor, yaitu alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Transistor juga merupakan saklar elektronik yang sangat sederhana yang memiliki 3 koneksi, yaitu input, output, dan penjaga gerbang. Jika tegangan kecil diterapkan ke koneksi gerbang penjaga, maka transistor memungkinkan arus mengalir dari input ke output. Sebaliknya, jika tidak ada tegangan yang diterapkan ke penjaga gerbang, maka tidak ada arus yang mengalir. Transistor merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia elektronik modern. Dalam rangkaian analog, transistor digunakan dalam amplifier atau penguat. Contoh rangkaian analog melingkupi pengeras suara, sumber listrik stabil atau stabilisator, dan penguat sinyal radio. IC Integrated Circuit. IC adalah chip. IC adalah piranti elektronis yang dibuat dari material semikonduktor. IC atau chip merupakan cikal bakal dari sebuah komputer dan segala jenis device yang memakai teknologi microcontroller lainnya. IC ditemukan pada tahun 1958 oleh seorang insinyur bernama Jack Kilby. IC dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Large Scale Integration, lalu yang kedua ada Very Large Scale Integration, dan yang terakhir ialah Ultra Large Scale Integration. Baiklah semuanya, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.